Kali ini saya akan mengisahkan tentang seorang pendaki Gunung Kelut yang sukmanya dibawa oleh sesosok makhluk gaib ke Laut Selatan. Tetapi sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan kalian udah tekan tombol like dan subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja kita mulai ceritanya. Jadi para pendaki ini terdapat 5 orang. Yang pertama Yayan, Bella, Denny, Wendy, dan juga Isma. Awal cerita, waktu itu tiba-tiba Yayan dihubungi temannya melalui telepon yang bernama Bella. Dia menghubungi Yayan untuk keperluan meminjam peralatan gunung. Sebelum meminjamkan, Yayan bertanya kepada Bella, mau mendaki kemana dan sama siapa. Lalu Bella menjawab, dia akan mendaki bersama Denny, yaitu pacarnya. Kemudian Bella juga menawari Yayan, ayo mas, sekalian ikut aja, ada Wendy dan juga Isma kok. Mendengar tawaran itu, Yayan pun berpikir, wah boleh juga nih, aku juga belum pernah mendaki ke Gunung Kelut. Yayan bertanya kepada Bella kapan rencana pendakiannya. Bella bilang bahwa pendakiannya itu akan dilakukan pada minggu depan, tepatnya hari Selasa. Yayan bilang kepada Bella dia akan ikut, tetapi tidak bisa berjanji. Karena di sisi lain, Yayan ini punya usaha toko yang pastinya akan susah kalau ditinggalkan. Tetapi Yayan mengusahakan untuk ikut. Yayan dan Bella tinggal di satu daerah. Sedangkan Denny, pacar Bella, tinggal di daerah Kediri. Cukup dekat dengan gunung yang akan didaki, yaitu Gunung Kelut. Sedangkan Wendy dan Isma tinggal di daerah Pasuruan. Sebelumnya, mereka diperkenalkan oleh alam ketika mendaki ke Gunung Arjuna beberapa minggu yang lalu. Jadi, memang mereka sudah sama-sama saling kenal. Singkat cerita, tibalah hari Senin. Malam itu, Bella menghubungi Yayan lagi untuk menanyakan Yayan jadi ikut atau tidak. Yayan menyempatkan diri untuk ikut. Dia meminta Bella untuk menghubungi Wendy dan Isma agar berkumpul di rumahnya sebelum berangkat besok. Keesokan harinya, Wendy, Isma, dan Bella berbondong-bondong datang ke rumah Yayan tepat jam 8 pagi. Melihat kedatangan mereka, Yayan menyapa mereka dengan ramah. Karena di sisi lain mereka sudah cukup lama tidak bertemu. Berhubung Yayan ikut mendaki, Bella berencana untuk berangkat dari rumah bareng Yayan aja. Sementara itu, pacar Bella yang bernama Denny menunggu di rumahnya yang berada di Kediri. Sore itu, mereka asik mengobrol di rumah Yayan sambil membahas pendakian mereka ke Gunung Arjuna beberapa waktu lalu. Ternyata sepulang dari Gunung Arjuna itu, Wendy dan Isma jadian. Wah, bakal jadi obat nyamuk nih, ucap Yayan. Tenang aja Yan, siapa tahu ntar dari Kelut dapat kenalan juga, jawab Wendy. Setelah cukup lama mengobrol, Yayan segera mandi dan mempersiapkan peralatan pendakiannya. Tepat pukul 9, mereka pun berangkat dari rumah Yayan yang berada di Mojokerto menuju ke rumah Denny yang berada di daerah Kediri. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, sampailah mereka di rumah Denny. Ternyata, rumah Denny ini tidak jauh dari Gunung Kelut. Di situ, mereka ini disambut oleh Denny dan kedua orang tuanya dengan ramah. Kemudian mereka istirahat dan berencana berangkat ke Gunung Kelut habis duhur. Sambil menunggu habis duhur, mereka asik mengobrol membahas kehidupan masing-masing setelah lama tidak bertemu. Jadi, mereka ini bisa bertemu kalau pas lagi ada acara mendaki doang. Di luar itu, mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 12:30. Mereka pun berpamitan dengan Ibu Denny, dan ketika berpamitan itu, Ibu Denny berpesan agar mereka hati-hati, mengingat hari ini adalah hari Selasa Wage. Denny pun mengiyakan pesan ibunya dan bergegas berangkat menuju ke base camp pendakian Gunung Kelut via Tulungrejo, Blitar. Sebenarnya jalur pendakian Gunung Kelut ini ada yang via Kediri, tetapi menurut Denny, jalurnya itu sangat rimbun dan lebih jarang dilalui oleh pendaki. Maka dari itu, Denny mengajak mereka untuk mendakinya via Tulungrejo, Blitar saja. Setelah menempuh kurang lebih 45 menit perjalanan, sampailah mereka di tempat tujuan. Sesampai di situ, seperti biasa, mereka meminta izin mendaki ke pos. Setelah itu, mereka mempersiapkan diri masing-masing dan perjalanan dimulai sekitar pukul 2 siang. Dari base camp, mereka menaiki ojek hingga sampai ke gerbang pendakian. Karena kalau jalan kaki cukup jauh. Sesampainya di gerbang pendakian, mereka berdiri melingkar dan Denny memimpin doa. Setelah itu, pendakian pun dimulai. Nah,
Di awal-awal perjalanan, tiba-tiba Yayan ingat dengan pesan ibunya Denny tadi. Sambil jalan, dia bertanya kepada Denny, "Den, dimaksud ibumu tadi gimana ya? Emang kenapa sama hari Selasa Wage?" Sambil berjalan, Denny bercerita, Wage, Pon, Paing, atau Kliwon merupakan hitungan kalender Jawa. Mungkin kalian sudah sering mendengar tentang malam Jumat Kliwon yang dianggap sebagai malam yang angker. Tetapi ini beda. Bagi Ibu Denny dan penduduk sekitar Gunung Kelut, selalu waspada dengan pasaran Wage. Mungkin karena letusan gunung yang beberapa kali meletus selalu jatuh pada Wage. Seperti letusan pada tahun 1955, 1966, 1990, 2007, dan juga 2014. Nah, dari sini mereka jadi tahu satu hal. Mereka tidak begitu menganggap serius, tetapi tidak dengan Yayan. Entah kenapa, setelah mendengar cerita dari Denny itu, tiba-tiba muncul rasa khawatir di dalam diri Yayan, yang sebelumnya belum pernah dia rasakan. Yayan berusaha membuang rasa khawatirnya itu. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di pos 1 yang dinamakan Srenggono Bule. Di sini mereka istirahat sebentar dan terlihat jalur pendakian sangat sepi. Tidak ada pendaki lain satupun yang mereka jumpai. Setelah cukup istirahat, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Jalur menuju ke pos 2 ini, vegetasinya sangat rapat dan cukup menanjak. Kontur tanahnya juga cukup padat dan banyak terdapat akar serta pohon tumbang. Setelah menempuh sekitar 30 menit perjalanan, sampailah mereka di pos 2 yang dinamakan Rewondo Geni. Karena lelah, di sini mereka istirahat cukup lama sambil menikmati logistik. Belum lama istirahat di pos 2, tiba-tiba kabut datang cukup tebal, hingga akhirnya rintik hujan pun turun dan memaksa mereka untuk berhenti lebih lama lagi di pos 2. Tetapi syukurlah, setelah kurang lebih 30 menit kemudian, hujan sudah reda dan langit kembali cerah. Mereka pun lekas melanjutkan perjalanan. Di perjalanan menuju ke pos 3, Yayan semakin merasa cemas. Di dalam pikirannya terus ingat dengan pesan sekaligus cerita dari Denny tadi. Di pendakian-pendakian sebelumnya, Yayan tidak pernah merasakan cemas seperti ini. Jadi baru kali ini dia mempunyai firasat bahwa akan terjadi sesuatu pada dirinya. Karena tidak ingin terus-terusan merasa cemas, dia berusaha membuang rasa cemasnya itu dengan memulai bahan percandaan ke teman-temannya. Kalian nanti kalau udah sampai di atas jangan jadiin aku obat nyamuk ya." "Wah iya nih, kasihan si Yayan gak ada gandengannya," jawab Denny. "Tenang Mas Yan, kita doain semoga cepat dapat pacar ya," sahut Bella. Lama-kelamaan rasa cemas Yayan sedikit berkurang. Mereka berjalan sambil sesekali bercanda. Di pertengahan jalan menuju ke pos 3, mereka menjumpai satu orang laki-laki yang cukup tua. Kalau dilihat dari penampilannya, yang memakai tudung tani dan memikul keranjang rumput, sepertinya dia ini sedang berkebun atau mungkin mencari rumput. Mereka melewati orang itu yang sedang duduk dengan tenang sambil mengepulkan asap rokok. "Permisi Pak," ucap Denny. Orang itu tidak menjawab satu kata pun, hanya mengangguk. Yayan yang waktu itu berjalan di bagian paling belakang terus melihat orang itu. Dan ketika dia sudah tepat di depannya, tiba-tiba orang itu menatap ke arah Yayan sambil tersenyum sinis. Melihat itu, Yayan pun kaget. Dia mengucap permisi pada orang itu, tetapi tetap saja dia tidak menjawab dan masih tersenyum sinis. Merasa takut, Yayan akhirnya mempercepat langkah kakinya dan menyusul teman-temannya. Setelah cukup jauh meninggalkan orang tadi, dia melihat ke arah belakang lagi. Dan orang itu masih terus melihat ke arah Yayan. Tetapi kali ini tidak dengan senyuman sinis. Merasa ada yang aneh dengan orang itu, bilang ke teman-temannya, "Orang tadi kok aneh gitu ya?" "Aneh kenapa Yan?" tanya Denny. "Serem aja, tiba-tiba orang itu ada di situ," jawab Yayan. "Udah biasa Yan, di sini emang banyak orang yang cari rumput," jelas Denny. Karena tidak ingin berpikiran negatif, Yayan menganggap seperti itu. Mungkin dia memang warga sekitar yang sedang mencari rumput. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di pos 3 yang dinamakan Ronggo Petak. Mengingat waktu sudah menunjukkan jam 4 sore, mereka akhirnya istirahat dan berunding. Enaknya camp di mana? Di sini atau di area Lembu Suro? Karena sudah sangat lelah, mereka memutuskan untuk camp di pos 3 saja dan lanjut perjalanan pada besok pagi.
Dua tenda mereka dirikan dengan posisi berjajar. Setelah itu, mereka lanjut masak-masak untuk makan. Sore itu, keadaan di pos 3 sangat sepi. Hanya ada rombongan mereka saja yang ada di situ. Setelah perut sudah dirasa kenyang, mereka lanjut menikmati kopi dan juga menikmati pemandangan sunset di pos 3. Tidak terasa, hari sudah mulai gelap. Yayan, Denny, dan juga Wendy pergi mengumpulkan kayu bakar untuk mengusir suhu dingin. Setelah kayu sudah terkumpul, mereka membakarnya di depan tenda dan mereka lanjut duduk-duduk sambil menikmati kopi dan dinginnya malam. Tidak terasa, malam semakin larut. Karena udara semakin dingin, mereka memutuskan untuk masuk tenda untuk tidur. Bella dan Isma tidur di satu tenda, sedangkan Yayan, Denny, dan juga Wendy tidur di tenda yang berbeda. Nah, ketika mereka sedang nyenyak tertidur, kejadian aneh mulai dialami oleh Yayan. Tiba-tiba saja, dia ini merasa panas di kedua pundaknya hingga membuatnya terbangun. Dalam posisi duduk, dia mengamati keadaan sekitar, yang di situ terdapat Denny dan juga Wendy yang sedang nyenyak tertidur. Dan di sebelah Denny juga terdapat dirinya yang juga sedang tertidur. Melihat keadaan ini, dia merasa bingung. Loh, ini aku sedang tertidur, terus ini aku juga sedang duduk. Tidak ada rasa ngantuk yang dirasakan Yayan. Karena bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya, dia berniat untuk keluar tenda. Resleting tenda dia pegang, dan ketika ia akan membuka pintu tendanya, resleting itu tidak bisa dia pegang. Tangannya tembus keluar tenda. Keadaan ini membuat Yayan semakin bingung. Beberapa kali dia berusaha memegang resleting itu, tetapi sama saja, resleting itu tidak bisa terpegang. Pelan-pelan dia menerobos keluar tenda, dan ternyata tubuhnya ini bisa menembus pintu tenda. Yayan semakin dibuat bingung. Ada apa dengan dirinya ini? Apakah ini mimpi? Ucapnya dalam hati. Beberapa kali dia mencubit tangannya. Bahkan, Yayan ini sampai menggigitnya. Tetapi tidak ada rasa sakit sama sekali. Suasana di luar tenda remang-remang, seperti suasana menjelang maghrib, dan suhu dingin pun tidak dia rasakan sama sekali. Yayan melihat ke berbagai arah. Tempat ini sama seperti tadi sore, hanya ada dua tenda miliknya. Lalu, terlihat ada seorang laki-laki tua yang sedang duduk sambil menghisap rokok. Jaraknya sekitar 20 meter dari tempat ia berdiri. Orang tua itu terlihat sedang melambaikan tangan ke arah Yayan, seperti sedang memanggilnya. Tidak ada rasa takut sama sekali. Dengan sendirinya, kakinya ini melangkah ke arah orang tua itu. Dan ternyata, laki-laki itu adalah orang tua yang tadi ia temui di dalam perjalanan. Lengkap dengan tudung tani dan juga keranjang rumput di sebelahnya. Orang tua itu berkata kepada Yayan dengan bahasa Jawa. Kue golek apa ning kene? Apa yang kamu cari di sini? Kulo ndaki kalih rencang-rencang, Mbah. Saya sedang mendaki sama teman-teman, Mbah, jawab Yayan. Sukma lan rokomu petali. Sukma dan rakamu pisah, Nak, ucap Simbah. Petal dos pundi, Mbah? Pisah bagaimana, Mbah? Tanya Yayan bingung. Sing ngadeg ning kene iki ya rokomu, nanging sukmamu. Yang berdiri di sini sekarang bukan ragamu, melainkan sukmamu, jelas Simbah tersebut. Mendengar itu, Yayan jadi semakin bingung. Dia bertanya kepada Simbah tersebut bagaimana caranya kembali ke raganya. Kata Simbah tersebut, Yayan bisa kembali ke raganya kalau hari sudah pagi. Sambil menunggu pagi tiba, Simbah mengajak Yayan untuk keliling tempat ini. Kue aja kuatir, mergo isuk isi suwe, kue ayo melu aku mlaku-mlaku. Kamu tidak usah khawatir, sambil menunggu pagi, kamu ikut saja aku jalan-jalan, kata Simbah tersebut. Simbah kemudian berdiri dari duduknya dan mengambil sesuatu dari keranjang rumput di sampingnya. Setelah diambil, ternyata itu adalah sebuah sajadah. Dan sajadah itu diletakkan di pundak Yayan sambil berucap, Sajadah iki aja dicopot saka pundakmu, saiki tutno lakuku. Sajadah ini jangan dilepas dari pundakmu, sekarang ikuti jalanku, kata Simbah tersebut. Tanpa ada penolakan, Yayan menuruti kata-kata Simbah dan berjalan mengikutinya.
Ketika sedang berjalan, Yayan merasa ada yang aneh, seperti tidak menginjak tanah dan langkah kakinya terasa sangat ringan. Tidak lama berjalan, mereka sampai di sebuah tempat di antara perbukitan yang menjulang tinggi, dan di bawah tempatnya berdiri, terlihat ada sebuah danau yang airnya berwarna hijau kecoklatan. Dan di situ, terlihat ada dua buah cahaya putih yang bersinar cukup terang dari danau tersebut. Lalu, Simbah mengajak Yayan untuk menuruni bukit menuju ke danau tersebut. Cahaya putih itu terus bersinar dan sesekali meredup. Sesampai di pinggir danau, ternyata dua buah cahaya putih tadi adalah dua sosok wanita bergaun putih dan berparas sangat cantik. Mereka sedang asyik berenang di danau tersebut. Melihat kedatangan Simbah dan Yayan, dua wanita itu menepi. Kemudian Simbah bilang pada mereka, "Duh, kowe ning kene sik yo, tak tinggal mulih sedilo." "Nak, kalian di sini dulu ya, aku tinggal pulang sebentar." Dua wanita itu hanya mengangguk dan kembali berenang ke tengah danau. Setelah itu, Simbah mengajak Yayan untuk kembali ke atas bukit. Langkah Yayan masih sama seperti tadi, tidak menyentuh tanah dan tidak merasakan capek sama sekali. Sambil jalan itu, Yayan memberanikan diri untuk bertanya kepada Simbah, "Mbah, mereka tadi siapa?" "Kae widodari sing manggon ning kene." "Mereka adalah bidadari penunggu sini," jawab Simbah tersebut. Yayan benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud oleh Simbah. Dia memilih untuk diam dan tidak bertanya lebih lanjut lagi. Sesampainya mereka kembali di atas bukit, Simbah mengajak Yayan untuk pergi ke sebuah tempat dan Yayan hanya menurut. Yayan berjalan ke arah selatan mengikuti Simbah. Dan ada yang lebih tidak masuk akal di sini. Setelah beberapa meter berjalan, tiba-tiba terlihat ada sebuah jalan yang sangat panjang, lurus tetapi tidak begitu lebar. Kiri kanannya tiba-tiba diselimuti kabut putih yang sangat tebal, sampai tidak terlihat apapun kecuali jalan yang mereka lewati ini. Yayan berjalan mengikuti Simbah melewati jalan yang lurus dan panjang itu. Tidak berselang lama, di depan tampak jelas lautan lepas, hingga posisi mereka sekarang berada tepat di pinggir laut. Melihat ombak laut yang sangat besar, Yayan merasa takut. Dia pun bertanya kepada Simbah, "Bah, kita ini sekarang ada di mana?" "Iki jenenge Segoro Kidul." "Ini namanya Laut Selatan, Nak," jawab Simbah. "Kenapa kita kesini?" tanya Yayan. "Ditimbali Nyai Ratu." "Dipanggil Nyai Ratu," jawab Simbah. "Nyai Ratu? Nyai Ratu siapa?" tanya Yayan dalam hati. Tidak berselang lama, terdengar suara gemuruh dari arah laut. Simbah meminta Yayan untuk menunggunya di sini. Kemudian, Simbah berjalan ke laut dan masuk ke dalam air. Yayan hanya diam melihat keanehan ini. Tampak Simbah tenggelam oleh air, tetapi tidak berselang lama, Simbah keluar dari dalam air dan kembali pada Yayan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Simbah baru saja keluar dari air, tetapi dia tidak tenggelam. Jangankan tenggelam, basah pun tidak. Lalu Simbah memberi Yayan sebuah benda aneh. Benda itu sangat kecil, bersinar dan berwarna merah. "Ini apa, Mbah?" tanya Yayan. "Ini itu mustika merah delima. Ambillah, ini bisa digunakan untuk menjaga diri," jawab Simbah tersebut. Karena takut tidak bisa menggunakannya dengan baik, Yayan menolak benda itu. Di sisi lain, Yayan juga tidak begitu tertarik dengan benda-benda semacam itu. Karena Yayan tidak mau, Simbah akhirnya melemparkan benda itu ke laut. Kemudian dia berucap, "Sekarang sudah waktunya. Ayo aku antar kembali ke ragamu." Yayan mengangguk. Kemudian dia berjalan mengikuti Simbah. Jalan yang ia lewati masih sama seperti tadi. Tidak lama berjalan, sampailah mereka di tempat awal Yayan pisah dengan raganya. Lalu, Simbah mengambil sajadah yang ada di pundaknya. Simbah kemudian meminta Yayan agar memejamkan mata. Yayan tidak bisa melihat apapun, lalu perlahan Yayan membuka matanya. Dan tiba-tiba, dia berada di dalam tenda dan suhunya sangat dingin. Dia segera ambil posisi duduk dan segera melihat jam. Terlihat waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Setelah bangun, dia merasa sangat haus. Setelah minum beberapa tengkuk air, dia termenung memikirkan kejadian barusan.
Ini tadi mimpi atau nyata, ucap Yayan dalam hati. Dia mencubit tangannya dan terlihat di lengannya masih ada bekas gigitan. Denny dan Wendy pun masih tertidur pulas dengan posisi yang sama persis seperti yang ia lihat tadi. Yayan benar-benar tidak habis pikir. Ternyata kejadian barusan itu nyata, bukan mimpi. Ketika sedang memikirkan kejadian itu, tiba-tiba suara alarm dari HP-nya Denny berbunyi. Dan Denny pun akhirnya terbangun. "Udah bangun Yan," ucap Denny yang masih ngantuk. "Udah Den, baru aja bangun," jawab Yayan. Denny akhirnya membangunkan Wendy, kemudian dia keluar tenda untuk membangunkan Bella dan Isma. Sambil menahan suhu dingin, Yayan pun keluar dari tenda dan melihat keadaan sekitar. Suasananya sama persis dengan suasana tadi. Hanya saja dia tidak melihat keberadaan Simbah itu di tempat duduknya tadi. Pagi itu langit tampak cerah, disambut pemandangan sunrise yang sangat indah. Setelah semua sudah bangun, Denny merebus air untuk membuat kopi. Setelah itu dia mengajak yang lain untuk lanjut berjalan ke puncak. Perjalanan ke puncak dimulai sekitar pukul 5 pagi. Di perjalanan menuju ke puncak, Yayan masih terus kepikiran tentang kejadian tadi. Tapi kali ini dia berusaha melupakannya dan tetap fokus di jalur yang dia lewati. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di puncak Kawah Kelut sekitar setengah 7 pagi. Nah, dari puncak terpapang jelas Kawah Kelut yang berwarna hijau kecoklatan. Dan itu kembali mengingatkan Yayan pada dua sosok wanita bergaun putih yang sedang mandi. Apa mungkin itu danau yang digunakan mandi sama wanita itu? Kata Yayan dalam hati. Yayan terus mengamati tempat itu untuk memastikan. Dan ketika Yayan sedang sibuk mengamati, tiba-tiba Yayan melihat dua buah titik cahaya putih di tengah-tengah kawah tersebut. Melihat itu, Yayan coba bilang ke teman-temannya, kalian lihat ada cahaya nggak sih di kawah itu? Mereka semua melihat ke arah kawah. Mana Yan? Nggak ada apa-apa gitu kok. Karena sepertinya mereka ini tidak melihatnya, Yayan pun tidak memperjelas soal itu. Dia meminta yang lain untuk mengabaikannya, dengan alasan dia cuma salah lihat. Dari sini Yayan berpikir, kalau mungkin cahaya itu adalah dua wanita yang pernah dia lihat sebelumnya. Dalam hati, Yayan mengucapkan salam yang ditunjukkan kepada dua wanita tersebut. Setelah cukup puas di puncak, mereka akhirnya kembali turun ke tempat camp. Dan sebelum turun, dalam hati Yayan pamit sama Simbah dan dua wanita yang pernah dia temui. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di tempat camp dan segera memasak makanan untuk sarapan. Setelah itu, mereka lanjut berkemas dan kembali berjalan turun. Perjalanan turun, tidak ada kendala apapun, hingga sampai kembali di bawah, tepat habis zuhur. Tanpa lama-lama lagi, mereka bergegas untuk kembali pulang ke rumah Denny. Di rumah Denny, Yayan memberitahu sedikit tentang apa yang sudah dialami itu pada Denny. "Dan, percaya nggak kalau semalam aku merasa ketemu sama orang tua yang kita jumpai pas perjalanan naik kemarin?" "Ketemu di mana? Pas kapan?" tanya Denny. "Semalam, aku juga bingung itu mimpi atau nyata. Tapi aku sempat lihat kita semua masih tertidur," jelas Yayan. "Wah, bisa jadi itu sukmamu keluar Yan," jelas Denny. "Itu dia, orang tua itu juga sempat bilang gitu ke aku," lanjut Yayan. "Terus kamu sama orang itu ngapain aja?" tanya Denny penasaran. "Aku sempat diajak ketemu sama dua cewek cantik yang sedang mandi di danau. Terus aku juga diajak jalan-jalan ke laut selatan dan diberi sebuah mustika berwarna merah," jelas Yayan. "Terus mustika itu di mana?" tanya Denny. "Aku tidak menerimanya. Aku nggak tahu benda-benda kayak gituan," jawab Yayan. "Harusnya diterima, itu batu mustika merah delima. Mustika itu emang adanya cuma di laut selatan, dan kalau dijual pasti mahal banget," jelas Denny. "Enggak aku nggak mau tahu soal gituan," jawab Yayan. "Ya udahlah, mungkin itu bukan rezeki kamu Yan," ucap Denny mengakhiri pembicaraan. Pendakian ke Kelut ini merupakan pendakian paling mistis yang pernah dialami oleh Yayan. Dan dari sini, dia jadi tahu banyak hal mengenai Gunung Kelut. Setelah cukup istirahat dan bersih-bersih badan di rumah Denny, mereka akhirnya pamit pulang. Dan Denny menitipkan Bella kepada Yayan.
Perjalanan pulang berjalan dengan lancar hingga sampai di rumah dengan selamat. Sesampainya di rumah Yayan, Wendy dan Isma pamit untuk lanjut pulang ke Pasuruan. Nah, jadi itu sepenggal cerita tentang seorang pendaki yang sukmanya dibawa oleh makhluk gaib ke Laut Selatan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya. Thank you.